Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jemaah sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas berkat rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini. Nikmat sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena begitu banyak orang di hari ini, sekarang ini yang sakit, yang tidak bisa kemana-mana, terutama di zaman pandemi ini. Kemudian nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat waktu, sempat. Ada begitu banyak orang yang ingin menuntut ilmu, tapi sempit waktunya, tidak sempat, maka ya tidak sempat. Maka ini perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua, setelah kita mensyukuri segala nikmat Allah, yang mana nikmat itu tidak bisa kita hitung, kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sekarang saya akan membahas tentang sesuatu yang perlu kita tahu. Kenapa kita perlu tahu? Karena mulai dari kemarin kita sholatnya di masjid. Saya lihat kemarin sholat di masjid, alhamdulillah banyak yang antusias. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ada berkah, ada pahala yang begitu besar apabila kita mengajak teman kita untuk pergi ke masjid. Jadi dikala kita sudah diajak sama ustaz-ustazah kita pergi ke masjid, kita perlu ngajak teman yang lain. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada satu hidayah, menunjukkan kepada satu hidayah, mengajak seseorang untuk meraih hidayah, meraih kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Sesungguhnya dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang diajak itu, sebagaimana orang yang ditunjukkan itu apabila orang yang ditunjukkan itu melakukannya. Contoh, misalnya si A mengajak temannya sholat duha, lagi duduk-duduk. Maka nanti apabila ada si B yang melakukan sholat duha, sama-sama 2 rakaat, maka si A itu mendapat pahala 4 rakaat. Kenapa? Karena pahala B di copy paste sama si A. Jadi nanti kalau seandainya sudah mulai sholat zuhur, bukan cuma sholat zuhur, sholat duha, ada temannya yang belum wudu, ajak wudu. Ada yang malas-malasan, ajak. Semua usaha itu dicatat oleh malaikat. Jadi insyaallah nanti sholat zuhur kita ajak teman-teman kita. Kemudian hadisnya tersebut belum selesai. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang diajak tersebut. Misal kalau seandainya kita kasih poin pahala ini, pahala sholat duha 2 rakaat misalnya 40 poin. Si A sholat duha 2 rakaat, ngajak si B dapat juga pahala 40 poin. Seandainya kita kasih poin. Jadi si A dan si B sama dapatnya pahala. Dan ketika si B yang diajak ini melakukan sholat duha tersebut, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. 40 yang dia dapat memang segitu. Tapi nanti lebihnya di yang A, di copy dan di paste. Kemudian apabila si B mengajak lagi si C, ini tambah keren lagi. Seandainya pahala sholat duha sebagaimana yang kita umpamakan tadi 2 rakaat 40 poin,
maka si A dapat 40, si B dapat 40, si C dapat 40, itu pada dasarnya. Tapi karena si A ngajak si B, maka yang 40 itu dapat juga si A. Maka si A dapat berapa? 80. Kenapa ngajak si B? Si B ngajak lagi si C. Si C tadi dapat 40 kan? Maka si B ini dapat 40 dari si C, maka dapatnya berapa? 80. Karena si B yang ngajak si C itu diajak pertama kali oleh si A, maka si A tetap dapat bagian. Maka ketika itu mereka bertiga sholat duha, si A itu dapat 120 poin, si B dapat 80, si C dapat 40. Padahal sama-sama 2 rakaat. Bedanya apa? Bedanya adalah si A yang pertama kali mengajak dan si B ikut-ikutan mengajak. Maka perlu kita, ini sebagai motivasi kita. Bolehkah ini sebagai motivasi kita? Boleh. Ada salah satu kitab yang sangat keren sekali, kitab hadis, namanya Riyadhus Shalihin, tulisan Imam An-Nawawi. Jadi dijelaskan dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Imam Nawawi kenapa dia menulis kitab hadis itu, selain untuk mengajarkan banyak orang, beliau termotivasi oleh salah satu hadis. Hadis apa itu? Hadis yang serupa dengan hadis ini. Apa hadisnya? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengajak kepada satu kebaikan, menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan itu. Jadi bukan cuma ngajak saja, menunjukkan kepada kebaikan. Contoh, fadilah sholat duha kita tulis di Facebook kita, tulis status. Jangan statusnya cuma TikTokan doang. Video DJ, dan lain sebagainya. Tulis juga hadis. Siapa tahu dengan status kita itu orang tergerak hatinya. Kita nggak tahu. Dan tiba-tiba nanti orang ikut melakukan kebaikan gara-gara postingan kita. Kita akan dapat juga. Mana hadisnya? Hadisnya yang tadi. Sudah 2 saya sebutkan. Yang pertama, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang menunjukkan, menyeru kepada hidayah, maka pahala orang yang diseru itu apabila dia melakukannya akan mengalir juga kepada orang yang mengajak tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang diajak. Jadi nanti kalau adik-adik diajak misalnya sholat zuhur, ayo kita sholat zuhur, ayo sholat zuhur. Jangan ajak-ajak saya mau pahala penuh. Enggak apa-apa, seluruh. Tetap akan dapat pahala penuh. Dan yang kedua, setelah saya tunjukkan pahala mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, ada satu hal lagi. Satu hal lagi adalah apa? Kita perlu menjaga hati kita dari ujub. Ujub itu takjub kepada diri sendiri. Misal setelah kita ajak orang lain, menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain, ngajak orang lain sholat duha, alhamdulillah banyak yang langsung wudhu. Kita ajak teman kita sholat zuhur, ternyata dengan ajakan kita banyak yang sholat zuhur, langsung nggak mampir dulu beli cilok, langsung ke masjid, langsung wudhu, ayo kita sholat sunnah misalnya. Ketika azan, ayo kita sholat sunnah. Perlu kita jaga diri kita dari rasa ujub. Jangan sampai nanti ketika banyak orang yang diajak, banyak orang yang mau melakukannya, dia merasa, wah kalau bukan saya ngajak tadi masih nggak mau mereka wudhu. Na'udzubillah. Apabila ada perasaan seperti ini, langsung kita istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena ini dapat menghapus dosa, menghapus pahala kita. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang datang dengan begitu banyak pahalanya. Ketika dia ditunjukkan pahalanya begitu banyak, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala langsung hapus semua. Heran dia, kenapa pahala saya ini kok tiba-tiba hilang? Saya udah capek-capek ngajak orang kepada kebaikan, capek-capek ngaji, dikasih tahu ternyata, iya kamu ngajak kebaikan, tapi kamu di dalam hatimu ada ujub. Iya kamu ngaji, tapi kamu mengharap dilihat sama orang. Jadi kalau kita beramal masih ada ujub, masih ada riya, sum'ah, itu nanti di hari kiamat akan tetap ditampakkan, tapi disulap, dihapuskan jadi debu. Na'udzubillah. Maka dari itu perlu kita selalu mengajak kepada kebaikan, tapi jaga hati. Bagaimana caranya jaga hati, Ustaz? Saya ketika ngajak tiba-tiba ada aja rasa ujub. Ketika ngaji terus ada Ustaz lewat, saya bagusin suara saya, tetap aja ada rasa riya. Rasa riya, ujub, sum'ah itu
manusiawi dan pasti akan muncul di hati setiap manusia. Bahkan ustadz-ustadz, bahkan ulama-ulama besar pun ditanya bagaimana caranya menghindari rasa riya, nggak bisa. Bagaimana caranya hindari rasa ujub, nggak bisa. Pasti akan muncul. Caranya adalah ketika muncul itu langsung istighfar. Itu satu-satunya cara. Membiasakan diri ketika muncul rasa riya langsung istighfar. Itu salah satu-satunya cara untuk menghindarinya. Kalau kita mau berpikir gimana caranya biar benar-benar nggak ada rasa riya, nggak bisa. Bahkan ulama-ulama besar pun ditanya bagaimana caranya biar nggak riya sama sekali, nggak bisa. Jadi caranya adalah ketika kita ngajak orang kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, banyak orang yang mau ikut, alhamdulillah. Ketika ada rasa-rasa bangga terhadap diri sendiri, langsung istighfar. Karena apa? Karena sesungguhnya orang bergerak itu bukan karena ajakan kita. Ajakan kita ini hanya perantara. Karena sesungguhnya yang menggerakkan hati mereka, kaki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kemudian orang itu melakukan kebaikan tersebut, itu bukan semata-mata karena usaha kita. Memang usaha kita sebagai perantaranya, tapi tetap yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, jadi semoga bermanfaat, amin. Semoga dapat kita amalkan. Nanti jangan lupa sholat zuhur, ketika selesai azan langsung sholat sunnah. Kalau ada temannya yang belum bangun sholat sunnah, langsung aja, ayo sholat sunnah. Insya Allah akan dapat pahala juga. Ya, sekian dari saya. Salahnya ini murni dari saya. Kemudian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.